Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa lagi di dalam program On Target. Dan pada hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan bersama Ibu Pendeta Betsy Karam dari Amerika Serikat. Kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat penting, yaitu karakter di dalam kehidupan kita. Siapkan hati dan pikiran kita, mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. This is your time. Today we're asking, what is character? Hari ini mari kita bertanya, apa makna definisi karakter? Character is defined as strength of moral fiber. It's the mental and the moral qualities that are distinctive to an individual. Dan karakter adalah sesungguhnya sebuah kekuatan ataupun otot-otot moral dan juga mental dan moral yang menentukan individu-individu. Now, the excellence of gold is defined by its purity. Karena keindahan ataupun nilai sebuah emas ditentukan dari kemurniannya. And the excellence of art by its beauty. Keindahan sebuah seni ditunjukkan dari keindahannya. And also, the excellence of a person is defined by their character. Dan keunggulan seseorang ditentukan dari karakternya. A person of character is recognized by their honesty, their courage, their integrity. Seseorang disebut memiliki karakter yang baik ketika dia menunjukkan kejujuran, menunjukkan sebuah semangat, menunjukkan sebuah integritas. By their goodness, by their honor, as well as an ability to love other people deeply. Memiliki sifat yang baik, memiliki rasa hormat, dan juga kemampuan mengasihi orang lain dengan sungguh. And so a person with noble character understands that he or she has not been born with these qualities. Sehingga seseorang yang memiliki karakter yang baik mengerti bahwa dia sebetulnya tidak lahir serta-merta dengan karakter kualitas tersebut. Actually, they take a lifetime to cultivate. Sesungguhnya dibutuhkan waktu seumur hidup untuk menggali dan membangun karakter demikian. And so that's why we have to willingly devote ourselves to the pursuit of all things that are excellent. Karena dari itu, mari kita secara sungguh-sungguh memfokuskan hidup ini mengejar hal-hal yang unggul. God wants us to have an excellent spirit. Tuhan rindu kita memiliki roh yang unggul. And character is actually what defines us. Dan karakter sesungguhnya menunjukkan siapa sesungguhnya diri kita. We hear phrases like, this person is a person of principle. Kita kadang-kadang mendengar begini, inilah dia orang yang punya prinsip tegas. A person who has integrity. Ini dia orang yang punya integritas hidup. When we describe character, that's how we speak about a person. Sebetulnya ketika kita bicara tentang seseorang demikian, ini menunjukkan karakter orang tersebut. So character is what people see in us. Karakter adalah apa yang orang lain lihat di dalam diri kita. And certainly it is one of the most important things that we can possess. Sesungguhnya karakter adalah sesuatu yang penting yang bisa kita dapatkan. Character is the only thing that we can take with us when we die. Bahkan ketika kita meninggal, Bapak Ibu sekalian, karakterlah yang bisa kita bawa. Therefore, as godly men and women, sebagai pria dan wanita yang saleh di dalam Tuhan, the question we need to regularly ask ourselves is this. Ada sebuah pertanyaan yang harus selalu kita jawab dan renungkan. How are we investing in our character? Caranya bagaimana kita menginvestasi dalam hal karakter? Is the time, energy, and the effort, how much are we investing and devoting to the pursuit of godly character? Apa saja yang sudah kita habiskan menurut waktu, menurut tenaga, menurut usaha, sehingga menunjukkan kita sungguh-sungguh mengejar karakter yang ilahi. Is this godly character being demonstrated in how we are loving others? Apakah melalui mengasihi orang lain kita mendemonstrasikan karakter? And is it demonstrated in how we respond during our times of trouble and crisis? Apakah kita mendemonstrasikan karakter justru di tengah-tengah
kita mengalami krisis dan juga masalah. True character is shown in how we act in any and all situations. Karakter sejati ditunjukkan bagaimana kita bertindak di dalam seluruh situasi dan segala situasi. But especially in those difficult times. Namun terutama ketika kita mengalami hal-hal sukar. You know, character is something that we hold fast to on the inside of us, Karakter adalah sesuatu yang kita pegang erat di dalam diri kita. but it is also what people see in us on the outside. Namun sesuatu yang di dalam diri kita itu sanggup terlihat oleh orang lain dari luar. But more importantly, it is something that God discerns in us at all times. Tetapi yang paling penting adalah karakter sesuatu yang Tuhan rindukan untuk kita miliki di setiap waktu. Of all people, God knows us best. Dari seluruh manusia yang mengenal kita, Tuhan mengenal kita lebih lagi. Now, as we said, character is the only thing we are able to take with us when we die. Tadi saya sampaikan bahwa karakter adalah sesuatu yang bisa kita bawa ketika kita meninggal. And for this reason, we must understand that when our time does come, Jesus is either going to say, Jadi oleh karenanya kita akan mengerti ketika waktunya tiba, Yesus akan berkata begini. He's going to say, "Well done, good and faithful servant, enter into the joy of the Lord," or he will have to sadly say, "Go away because I never knew you." Yesus akan berkata, "Baiklah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Atau justru Yesus akan berkata, "Pergi daripada hadapanku, enyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau." We often hear the expression, "Actions speak louder than words." Bukankah dunia berkata bahwa tindakan berbicara lebih keras dibandingkan kata-kata? And since this proves true in all of life's situations, we are required as believers to exhibit the fruits of the Spirit in both word and deed. Dan sebagaimana di dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui bagaimana ekspresi ini diucapkan, kita pun perlu mengerti bagaimana kita harus memancarkan semua buah roh di dalam tindakan. So we know in Galatians 5:22 and 23 Kita pastinya mengetahui buah-buah roh di dalam Galatia 5:22-23. that we must have all the fruits of the Spirit. Bahwa kita hendaknya memiliki seluruh buah roh. And we know that this means there is no higher law than having these fruits produced Dan- within us. Ayatnya yang terakhir menyatakan bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. So let us strive to have the fruits of the Spirit working within us. Itu sebabnya mari kita berjuang agar buah roh yang ada dalam hidup kita semakin lebat terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Amin.